Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, kelas 11. Ya, anak-anak, sebelum memulai proses belajar mengajar kita di hari ini, mari kita berdoa, dan doa itu akan dibawakan oleh Nova Noya. Dipersilakan Nova. Teman-teman serta Ibu, sebelum kita memulai pelajaran di saat ini, marilah kita sama berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu kembali lagi ke hadapan Tuhan, bersyukur karena atas kasih-Mu Engkau boleh menjaga melindungi kami sehingga kami boleh kembali lagi dalam babak pendidikan ini. Tuhan, di siang hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan proses pembelajaran. Tuhan, kami meminta penyertaan Roh Kudus-Mu mau menyertai proses pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhir, boleh berjalan dengan segala baik dan berfungsi apapun. Tuhan, ingat kami anak-anak-Mu, lalu dari dalam Tuhan-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Nova. Ya, kelas 11, semua hadir ke tidak? Hari ini? Tidak? Oke. Arabella? Hadir, Ibu. Hadir. Beatrix? Hadir, Ibu. Clara? Clara izin. Oke. Neles? Izin. Ebi? Hadir, Ibu. Eli? Hadir Ibu. Emi? Hadir, Ibu. Angel? Hadir Ibu. Femi? Hadir Ibu. Helen? Hadir, Ibu. Janter? Hadir, Ibu. Juliana? Hadir, Ibu. Catherine? Hadir, Ibu. Marta? Hadir, Ibu. Martinus? Hadir Ibu. Nadia? Hadir, Ibu. Nova? Hadir Ibu. Rista? Hadir, Ibu. Salmon? Hadir Ibu. Samuel? Hadir Ibu. Sanci? Hadir, Ibu. Sheila? Izin, Ibu. Sheila izin. Sheila, Sheni? Izin, Ibu. Izin. Susan? Susan hadir. Troci? Walminci? Hadir, Ibu. Yona? Renaldo terakhir. Iya. Oke, 3 orang tidak hadir. Izin. Kemana mereka? Oke. Iya. Ya, kelas 11. Anda tahu tuh, pasti Anda kenal saya. Saya adalah guru sejarah yang akan mengajar Anda di siang hari ini. Ya, semua tolong punya perhatian di depan dan lihat ada 3 jenis rempah-rempah. Di mana rempah-rempah ini ada di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, yaitu berupa rempah yang pertama merica, yang kedua pala, yang ketiga iya, rempah-rempah inilah yang dicari oleh bangsa Eropa sehingga mereka menjajah orang-orang Indonesia, menjajah kita. Kemudian dari gambar ini, dari ketiga jenis rempah ini banyak sekali kegunaannya atau manfaatnya. Bisa digunakan untuk obat-obatan, kemudian bisa dijadikan sebagai bumbu dapur, bumbu masak yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Ya. Kemudian berkaitan dengan 3 jenis rempah, siapa yang bisa menjelaskan apa materi yang akan kita pelajari di hari ini? Ada yang bisa bilang materi apa yang akan kita pelajari di hari ini? Nova? 3 gambar ini berkaitan dengan terjadinya penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, bagus Nova. Yang kedua, Catherine barangkali ada? Ketiga gambar ini berkaitan dengan materi apa? Kelas 11. Halo. Tentang Konstantinopel. Ada yang tahu Konstantinopel itu apa? Pusat perbelanjaan Eropa. Pusat perdagangan di daerah Eropa. Nah, jadi dengan 3 gambar di depan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, berkaitan dengan penguasaan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Nah, berkaitan pelajaran kita hari ini dapat menjawab 2 tujuan pembelajaran, yaitu
Dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Ya, itu dua tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari dan capai di hari ini. Ya, untuk saya lihat kayaknya semua karena sholat barangkali ada yang mengantuk. Kayak siapa? Ronaldo, Sumanganto, semua berdiri dan kita akan melakukan ice breaking. Ronaldo berdiri. Ayo tetap semangat. Ice breaking yang akan saya bawakan yaitu kubuka jari-jari tangan. 1, 2, 3. Tutuka jari-jari tangan, buka lebar-lebar, buka lebar-lebar, silang di pangkuan, naik, 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 sampai ke dagu, digiling-giling, digiling-giling, sambil bertawa, ha-ha, sambil menangis, sambil bersorak, hoi! Oke, terima kasih. Kalian kembali duduk di tempat masing-masing. Berikut yaitu pada zaman ya kelas 11. pada zamannya Ya, kelas 11 seluruhnya tolong simak video di depan tentang pada Konstantinopel. zamannya Konstantinopel adalah kota terbesar dan termakmur di Eropa. Konstantinopel terkenal karena pertahanannya yang sangat kuat. Meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa, kota ini berhasil direbut hanya pada tahun 1204 Masehi oleh tentara Latin Perang Salib keempat. Dipulihkan pada tahun 1251 Masehi oleh Kaisar Bizantium Michael VIII Palaeologus, dan pada tahun 1453 akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Ottoman Mehmed II. Persiapan untuk serangan terakhir dari Kesultanan Turki Utsmani ke Konstantinopel dimulai pada sore hari tanggal 26 Mei 1453 Masehi dan berlanjut keesokan harinya. Selama 36 jam setelah Dewan Perang Kesultanan Turki Utsmani memutuskan untuk menyerang, Kesultanan Turki Utsmani secara besar-besaran menggerakkan tentara mereka untuk melancarkan serangan penghabisan terhadap Konstantinopel. Para tentara Turki Utsmani diberi kesempatan untuk beribadah dan beristirahat pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi di daerah persiapan penyerangan tak jauh di luar kota Konstantinopel. Di pihak Kekaisaran Romawi, armada-armada bantuan dari Venesia berjumlah 12 kapal setelah menyusuri laut Iberia akhirnya tiba di ibu kota Konstantinopel pada tanggal 27 Mei 1453 Masehi.
Pada tengah malam pada 29 Mei, serangan mati-matian dimulai. Pasukan Kesultanan Turki Utsmani menyerang pertama kali, diikuti oleh gelombang serangan berturut-turut oleh pasukan reguler Azad Turki serta pasukan Anatolia Turki yang berfokus pada dinding Lechmai di barat laut kota Konstantinopel yang sebelumnya telah dirusak oleh meriam-meriam dari artileri Turki. Bagian dinding kota Lechmai ini dibuat lebih tua pada abad ke-11 dan jauh lebih lemah. Pasukan Anatolia Turki berhasil menembus bagian dinding ini dan memasuki kota, namun dengan cepat dihalau keluar oleh pasukan Romawi. Akhirnya, seiring pertempuran terus berlanjut, gelombang terakhir yang terdiri atas pasukan ganda elit Turki Utsmani, yaitu pasukan Yanisari, menyerang dinding kota. Jenderal Romawi yang memimpin pasukan darat, Jenderal Giovanni Giustiniani, terluka parah selama serangan pasukan elit Turki Utsmani berlangsung. Dan kejadian ini menimbulkan kegemparan besar di kalangan pasukan Romawi yang bertahan. Jenderal Giovanni Giustiniani dibawa ke Chios, di mana dia meninggal akibat lukanya beberapa hari kemudian. Dengan mundurnya pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Giovanni Giustiniani ke dalam kota Konstantinopel dan juga menuju pelabuhan, Kaisar Romawi Konstantinus dan pasukannya kini tinggal berjuang sendirian, terus bertempur dan mampu menahan pasukan Turki Yanisari, pasukan elit dari Turki Utsmani, untuk sementara waktu. Tapi akhirnya mereka tidak mampu menghentikan pasukan Yanisari Turki ini mau untuk memasuki kota Konstantinopel. Pasukan Romawi yang bertahan di dalam kota juga kewalahan dari beberapa titik di bagian kota Konstantinopel. Ketika bendera Turki Utsmani berkibar di atas sebuah gerbang berangkat kecil yang bernama Kota yang terbuka, kepanikan pun merebak di seluruh penduduk Romawi di kota Konstantinopel, dan pertahanan kota pun runtuh seiring pasukan elit Turki Yanisari yang dipimpin oleh Ulugbati Hasan terus menekan. Tentara bantuan Yunani untuk Romawi akhirnya berlarian ke rumah masing-masing untuk melindungi keluarganya. Begitu pula dengan tentara bantuan Venesia untuk Romawi berlarian ke kapal-kapal mereka masing-masing, dan beberapa tentara bantuan Genoa untuk Romawi melarikan diri ke Galata. Sisanya sebagian besar tentara melakukan bunuh diri massal dengan melompat dari dinding kota ataupun menyerang. Disebutkan bahwa Kaisar Romawi Konstantinus melepaskan mahkota Romawi yang berwarna ungu dari kepalanya, memimpin serangan terakhir terhadap pasukan Utsmanian yang berdatangan. Niccolo Barbaro, seorang saksi mata Venesia selama pengepungan berlangsung, menulis dalam buku hariannya bahwa dikatakan Kaisar Konstantinus melakukan suicide dengan cara gantung diri sesaat setelah melihat pasukan Turki Utsmani menembus gerbang kota Konstantinopel San Romano. Setelah pasukan Utsmani berhasil memasuki kota Konstantinopel,
pasukannya menyebar di sepanjang jalanan kota. Beberapa penduduk sipil Konstantinopel berhasil melarikan diri. Ketika orang-orang Venesia dan rakyat Konstantinopel yang tersisa melarikan diri ke kapal-kapal mereka, pasukan Turki Utsmani akhirnya bisa menguasai seluruh bagian kota Konstantinopel. Sultan. Ya, setelah Anda menonton video tentang Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, ada pertanyaan atau tanggapan mengenai video yang telah Anda nonton atau tidak? Ada pertanyaan atau tanggapan? Yang pertama, Susan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam video yang baru ditonton yaitu kota Konstantinopel merupakan kota termakmur di dunia. Iya, Susan bilang bahwa setelah dia menonton video tersebut, dia menyimak bahwa Konstantinopel merupakan kota termasyhur di dunia. Yang berikut, ada yang lain? Ya, Ya, kesimpulan yang tadi video yang saya nonton itu yang saya menanyakan dampak dari penguasa Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani. iya. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan dampak dari Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Yang berikut, ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Nova? Kesimpulan yang boleh saya ambil setelah menonton video penguasaan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Iya, jadi menurut Nova, penguasaan Konstantinopel itu terjadi pada tahun 1453 dan dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau disebut Sultan Al-Fatih. Ada yang lain? Iya, Yani. Faktor-faktor apa saya yang menyebabkan Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani? Iya, Yani bilang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga Konstantinopel itu ingin dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Untuk menjawab pertanyaan dari Martinus dan Yani, Anda akan dibagikan ke dalam 4 kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi silakan Anda duduk per kelompok dan saya akan memberikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada video tadi. Silakan kelas 11 duduk per kelompok, kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ayo. Ya. Ya, jadi ada 4 kelompok. Saya akan membagikan LKPD untuk ada permasalahan-permasalahan yang di dalam LKPD ini yang akan diselesaikan oleh kelompok 1 sampai 4. Kelompok 1, LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, ini kelompok 4. Ya, di dalam LKPD kalian itu ada petunjuk yang akan jadi sebelum mengerjakan LKPD yang ada pada tangan kalian, kalian tolong perhatikan petunjuk tentang pengerjaan LKPD. Jadi di atas ini tulis nama kelompok, kemudian kelas, hari, tanggal, dan waktu. Kemudian ada judul LKPD, ada CP-nya, dan ada langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan LKPD yang ada pada kelompok kalian. Jadi ada 2 pernyataan. Yang pertama yaitu penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, dan yang kedua yaitu dampak dari Konstantinopel dikuasai oleh
bangsa Turki Utsmani atau dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Ya, untuk menyelesaikan dua masalah yang ada dalam LKPD, Anda bisa menggunakan buku paket yang ada pada tangan kalian atau ada berupa modul yang saya sudah bagikan bersamaan dengan LKPD, ataukah Anda mau mencari kajian literatur atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi Konstantinopel. Silakan Anda bisa cari lewat HP, internet di HP, dan cari untuk menyelesaikan dua masalah yang ada pada LKPD. Waktu kalian 15 menit. Setelah itu saya akan mempersilahkan kalian untuk presentasi per kelompok satu-satu. Ya, silakan kelompok 1 bisa.
Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 3? Kelompok 3? 4? Hello 4. Silakan kelompok 1 kalau sudah. Selamat siang Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang sudah siap untuk membaca, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di saat ini saya akan mempresentasikan dengan soal yang pertama, yaitu penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Jawabannya, penyebab kesultanan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel yaitu yang pertama, kedudukan perdagangan bangsa Italia di Konstantinopel dihancurkan. Yang kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Yang ketiga, Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Kebijakan pemerintah Turki Utsmani ini mengancam kehidupan ekonomi bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur seperti saat perpindahan bangsa di Eropa akibat serangan pasukan Islam. Soal yang kedua, dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Dampak jatuhnya Konstantinopel yaitu jatuhnya Konstantinopel membuat bangsa-bangsa di Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama rempah-rempah secara langsung dari perdagangannya. Bangsa Eropa mencari rempah-rempah karena amat dibutuhkan dan digemari terutama saat musim dingin tiba. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah cengkih, lada, pala, dan lain-lain. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak pada penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra bangsa Eropa didukung oleh penemuan kompas, teropong, dan peta penjelajahan samudra dipelopori oleh bangsa Portugis karena rakyatnya terbiasa berperang dengan Moor dan punya pelabuhan yang baik seperti Lisabon, Porto. Angkatan Laut Portugis modern dan punya hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan di Mediterania serta negara-negara di Eropa Utara. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan, pertanyaan?
usul saran dari kelompok lain saya persilahkan. Kelompok 2 ada? Dari kelompok 2 saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di saat ini saya akan bertanya dengan pertanyaan, pada tanggal berapa Konstantinopel berhasil dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Dian. Jawaban kami yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Ada dari kelompok lain saya Ada persilahkan. dari kelompok lain? Kelompok Silakan 4. kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kami dari kelompok 3 akan bertanya terkait dengan materi kelompok 1. Berdasarkan dampak yang dijelaskan tadi, bahwa bangsa Eropa mulai mencari rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra didukung oleh penemuan kompas, teropong, dan peta. Kemudian penjelasan samudra dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi kami kelompok 3 tanyakan, apakah pelopor penjelajahan samudra hanya dipelopori oleh bangsa Portugis? Tidak ada bangsa Eropa yang lain yang melakukan penjelajahan samudra? Tolong jelaskan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Novanoya. Jawaban kami yaitu pelopor penjelajahan samudra dipelopori oleh Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris. Apakah Nova terima jawaban dari kami? Apakah ada dari kelompok 4? Saya persilahkan. Tidak ada. Ya, mengenai soal yang pertama yang diajukan oleh kelompok 2 yaitu kapan atau tanggal berapakah Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, yaitu benar sekali yang telah dijawab oleh kelompok 1 yaitu pada tanggal 29 Mei 1453. Ya. Pada tanggal itu Konstantinopel berhasil direbut oleh bangsa Turki Utsmani sehingga dinasti Romawi Bizantium pada saat itu mengalami keruntuhan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua saya meluruskan sekali pertanyaan yang kedua yaitu yang dijelaskan dampaknya bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra, alasannya karena Konstantinopel sudah ditutup dan bangsa Eropa tidak diizinkan lagi untuk membeli rempah-rempah di daerah Konstantinopel karena Konstantinopel pada saat itu merupakan pusat dagang di Eropa pada saat itu. Konstantinopel berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Eropa, ya. Jadi tempat bertemunya antara pedagang Asia dan Eropa sehingga banyak sekali rempah-rempah yang diperjualbelikan. Tetapi setelah Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, maka tempat tersebut ditutup, tidak lagi mengizinkan untuk orang Eropa membeli rempah-rempah sehingga mereka harus membeli rempah-rempah, mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan didukung tadi penemuan apa tadi yang kelompok 1 bilang? Kompas. Kemudian mereka ingin membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi ini bulat sehingga mereka mulai melakukan penjelajahan samudra yang dimulai dipelopori oleh bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa apa lagi? Belanda dan bangsa Inggris. Oke, sampai di situ terima kasih kelompok 1, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Sudah selesai kelompok 2? Oke. Kelompok 2 silakan. Oke. Iya, selamat siang Ibu Guru serta teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang sudah siap untuk membacakan, saya persilakan. Iya, di saat ini kami akan menjawab pertanyaan dengan soal yang pertama. Penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Jadi penyebabnya adalah Konstantinopel merupakan kota laut dengan pertahanan tembok tebal berlapis 2 setinggi 10 meter dan dikelilingi parit sedalam 7 meter yang tidak mungkin bisa dikepung kecuali menggunakan
armada laut. Menyadari itu, Sultan Mehmed II membawa 400 unit kapal perang, meriam-meriam penghancur, dan peralatan berat canggih lainnya dengan jumlah pasukan 150.000 personel. Tepat pada Jumat 6 April 1453, Sultan Mehmed II bersama gurunya Syaikh Aki Syamsuddin atau keturunan Abu Bakar Siddiq beserta dua tangan kanannya Halil Pasha dan Sakhanos Pasha menyerbu benteng kota Konstantinopel. Soal yang kedua, dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Jadi dampaknya yang pertama, muncul era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari komoditas perdagangan internasional. Yang kedua, perdagangan internasional pada masa itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Ya, jadi ada dua dampak, yaitu bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua yaitu wilayah tersebut dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, saya persilakan. Dari kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kelompok 4, pertanyaannya. Tadi dijelaskan bahwa Konstantinopel adalah kota yang sangat strategis sesarnya di antara batas Eropa dan Asia, baik di darat sehingga sebagai salah satu jalur sutra maupun di laut. Pertanyaan kami, mengapa sampai disebut jalur sutra? Karena barang yang diperdagangkan oleh Cina melalui jalur ini adalah kain sutra, maka jalan darat disebut jalur sutra. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalau tidak ada, saya luruskan. Pertanyaannya berkaitan dengan kenapa sampai tadi dijelaskan bangsa pada saat itu jalur darat yang mereka lalui disebut jalur sutra, karena pada saat itu bangsa Cina itu melakukan perdagangan dengan salah satu barangnya atau barang perdagangan yang pada saat itu yaitu kain sutra, maka disebut jalan darat itu disebut dengan jalur sutra. Kalau kemarin dijelaskan bahwa jalur rempah, sampai saya jelaskan dengan jalur sutra. Kemudian orang Eropa tidak bisa membeli lagi rempah-rempah di daerah Konstantinopel, mereka tidak bisa melakukan jalan darat, mereka melalui jalan laut. Nanti pertemuan berikut, Katong ajar tentang kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Eropa, baru dibahas tentang jalur laut yang dilalui oleh bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke. Terima kasih. Kelompok 2. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 3 dan 4, siapa yang mau duluan? 3. Oke, 3. Silakan kelompok 3. Selamat siang Ibu Guru serta teman-teman. Selamat siang. Di saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada teman yang boleh mempersilakan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami di saat ini. Yang pertama, penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Penyebabnya karena penguasa di sini memegang kendali dan peraturan dalam lalu lintas perdagangan dan transaksi barang-barang dari satu bagian dunia dapat ditukar dengan barang-barang dari bagian lain. Berbagai macam komoditas disebutkan Haris 2010 melintas wilayah ini, mulai dari sereal, ikan, dan bulu dari pantai Laut Hitam dan Crimea, anggur dan keju dari Kreta yang dikuasai
Venesia, kapas, belerang, linen, buah ara, kismis, sabun, kulit, lemak, timah, besi, dan timah hanyalah beberapa dari sekian banyak komoditas yang diperdagangkan di Konstantinopel. Ada selain itu pula sutra, rempah-rempah, dan kargo eksotis lainnya yang datang melalui laut dari Mesir atau dari Asia yang menjadi barang-barang yang paling menguntungkan. Pertanyaan yang kedua, dampak dari jatuhnya Konstantinopel. Dampak dari jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani tahun 1453 terhadap jalur perdagangan dunia antara Asia dan Eropa adalah yang pertama, jalur perdagangan dunia dari Asia ke Eropa lewat Asia Barat Daya dan pantai Levant terputus karena blokade dan monopoli perdagangan dari Kesultanan Turki Utsmani. Yang kedua, terjadinya perubahan jalur perdagangan dunia antara Asia dan Eropa, yaitu yang semula dari Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Barat Daya. Pantai Levant diteruskan ke negara-negara Eropa Barat, berpindah ke jalur Eropa Barat menuju Afrika Utara, Afrika Selatan, Tanjung Harapan, terus ke Samudra Hindia, India Timur, Indonesia, dan akhirnya ke Tiongkok. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 4? Sekian dan terima kasih. Ya, jadi tadi kelompok 3 jelaskan bahwa Kesultanan itu dikuasai karena banyak sekali hasil-hasil dagang yang diperdagangkan pada saat itu. Kemudian Konstantinopel pada saat itu dikuasai oleh orang Romawi sehingga Kesultanan otonom di bawah pemerintahan Sultan Mehmed atau Sultan Al-Fatih ingin menguasai, sehingga terjadi penyerangan dan berhasil dikuasai pada tanggal 29 Mei 1453, menyebabkan orang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah di daerah Konstantinopel. Itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok 4. Halo Ibu Guru serta teman-teman, izinkan kami mempresentasikan hasil presentasi kami di saat ini. Kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Ya, saat ini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu penyebab Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Sejarah jatuhnya Konstantinopel bermula dari penyerangan Konstantinopel oleh Sultan Utsmani Muhammad II pada 1453. Sultan Utsmani Muhammad II bergelar Al-Fatih seperti dikutip dari buku sejarah Indonesia. Masuknya Islam hingga kolonialisme oleh Ahmad Fakhri Hutauruk. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel juga merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Letak Konstantinopel yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasai, termasuk umat Islam. Umat Islam termotivasi mengembangkan peradaban Islam dan mengambil wilayah strategis seperti Konstantinopel untuk mempermudah proses penyebaran Islam. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman membuat riwayat Kekaisaran Romawi berakhir. Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam. Ibu kota berganti nama jadi Istanbul yang berarti tata Islam. Ya, pertanyaan kedua, dampak dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa-bangsa Eropa yang menjadi kesulitan terutama dalam bidang perdagangan. Penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel yaitu yang pertama, kedudukan perdagangan bangsa Italia di Konstantinopel dihancurkan. Yang kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Yang ketiga, Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia.
Kebijakan pemerintah Turki ini mengancam kehidupan ekonomi bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur seperti saat perpindahan bangsa di Eropa akibat serangan pasukan Islam. Nah, itu merupakan hasil presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, dari kelompok 1. Ya, silakan Emi. Terima kasih atas kesempatannya. Di saat ini saya akan bertanya. Tadi dijelaskan oleh kelompok 4 bahwa Konstantinopel merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Pertanyaan kami, yaitu barang-barang apa saja yang diperdagangkan di tempat tersebut? Terima kasih. Jawaban kami, barang-barang yang diperdagangkan di Konstantinopel seperti rempah-rempah, sutra, kapas, belerang, linen, buah ara, kismis, timah, dan besi. Terima kasih. Dari kelompok 2, kelompok 3. Kalau tidak ada lagi, sekian dari kami dan kami pamit. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya, berkaitan dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4 bilang bahwa kenapa sampai Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani? Karena pada saat itu, alasan yang disampaikan yaitu karena pada saat itu, selain perdagangan, ada juga alasan yang paling utama yaitu bangsa Turki Utsmani atau Kesultanan Turki Ottoman ingin menyebarkan agama Islam di Konstantinopel, karena pada saat itu Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Romawi Bizantium. Kemudian Kesultanan Romawi itu agamanya yaitu Kristen, sehingga selain perdagangan juga berlatar belakang agama. Mereka ingin merebut Konstantinopel dari Kesultanan atau dari Kekaisaran Romawi pada saat itu. Jadi itu alasannya. Kemudian barang-barang yang diperdagangkan seperti pertanyaan dari kelompok 1 yang tadi dijawab, ada rempah-rempah, ada linen, dan lain-lain yang seperti sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Ya, terima kasih. Kelompok 1 sampai 4 sudah mulai berdiskusi dengan baik. LKPD-nya saya kumpulkan untuk dinilai. Kelompok 2 LKPD-nya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4 LKPD-nya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, jadi dari tadi diskusi kelompok 1 sampai kelompok 4 dapat menjawab 2 permasalahan dari kenapa sampai Kesultanan Turki Utsmani itu ingin menguasai Konstantinopel dan dampak dari penguasaan Konstantinopel. Ada yang sudah bisa menjawab dengan baik di LKPD, lembaran kerja kalian. Dari kalian boleh memperoleh jawaban lewat buku paket, kemudian lewat kajian literatur, kemudian ada jurnal-jurnal yang saya print dan bagikan untuk mengerjakan LKPD. Dari situ, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran di hari ini tentang penguasaan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani? Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini? Bisa? Nova? Yani? Bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yang telah Anda diskusikan tadi? Siapa yang bisa jawab? Materinya tentang apa saja yang tadi Anda diskusikan? Tentang jatuhnya Kesultanan atau jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani. Ya. Jadi dari materi yang tadi Anda pelajari ada beberapa kesimpulan yang diambil, yaitu
Yang pertama yaitu penguasaan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani. Pada saat itu penguasa dinasti Utsmani bernama Muhammad Al-Fatih atau disebut juga dengan Sultan Mehmed II. Ya, memiliki keinginan kuat untuk menguasai Konstantinopel. Ada 3 alasan yang menjadi dasar Konstantinopel yang menjadi dasar Sultan Mehmed ingin menguasai Konstantinopel. Yang pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai jalur perdagangan dan perekonomian internasional yang berpusat di Konstantinopel. Kemudian yang kedua, Muhammad Al-Fatih ingin menghancurkan kekuasaan Bizantium Romawi Timur yang berkuasa pada saat itu di Konstantinopel. Yang ketiga yaitu menegak pengaruh Islam di kancah internasional. Yang berikut, dengan seluruh alasan tersebut maka Sultan Muhammad Al-Fatih mulai menggerakkan pasukan untuk menghancurkan kesultanan atau kekaisaran Romawi pada saat itu yang dimulai pada tanggal 6 April 1453 Masehi. Kemudian kesultanan Konstantinopel itu berhasil direbut sepenuhnya pada tanggal 29 Mei 1453. Sehingga dampak yang paling besar yaitu awalnya merupakan daerah Konstantinopel itu merupakan pusat dagang yang dimana bangsa Eropa, bangsa Asia datang di situ untuk membeli rempah-rempah yang sangat dibutuhkan. Mereka setelah dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman di bawah pemerintahan Raja Al-Fatih atau Sultan Mehmed, mereka tidak diizinkan lagi untuk membeli rempah-rempah. Sehingga dampak yang sampai bangsa Indonesia rasakan pada saat itu yaitu terjadinya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Iya. Ketiga dampak itu dari dampak itu yang sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan 3 semboyan oleh yang digaungkan oleh bangsa Eropa yaitu gold, glory dan gospel, kekayaan dan penyebaran agama. Itu kesimpulan dari materi kita di hari ini. Jadi boleh Anda ingat dampak yang paling penting yaitu penjelajahan samudra. Ya, dampak yang paling besar itu yaitu penjelajahan samudra. Ya, terima kasih. Boleh materi kita boleh sampai di situ. Kemudian kita akan melanjutkan dengan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran di mana saya akan membagikan instrumen refleksi pembelajaran. Ada instrumennya, ada 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian tentang proses pembelajaran kita di hari ini. Ada di sini jawabannya berupa emoji. Ada emoji good job, emojinya love. Yang kedua yaitu emoji ragu-ragu atau cuek. Ya. Jadi kalau pertanyaannya sesuai dengan hati nurani kalian, kalian jawabnya good job, love. Kalau masih ragu-ragu, kalian akan contreng bagian yang ketiga. Bisa paham? Paham. Ya. Jadi ini Susan, over ke belakang Susan. 3. 4, 5. Jangan lupa tulis nama kalian pada lembaran refleksi. Oke.
Silakan mengisi lembaran atau instrumen refleksi. Silakan. Soal yang pertama, apakah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Yang kedua, apakah peserta didik dapat menguasai seluruh materi pembelajaran? Yang ketiga, apakah pembelajaran yang dilakukan menyenangkan? Yang keempat, yaitu adakah materi yang belum dipahami? Yang kelima, yaitu apakah cara mengajar guru terlalu cepat? Sudah? Sudah semua? Boleh dikumpulkan? Oke, dari belakang over ke depan. Ya, terima kasih. Oke, di sini Salmon Tuhuleru. Apakah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Good job. Apakah peserta didik dapat menguasai seluruh materi? Good job juga. Apakah pembelajaran yang dilakukan menyenangkan? Love. Kemudian, adakah materi yang belum dipahami? Jawabannya itu good job. Good job artinya sudah bisa memahami materi. Oke, setelah refleksi, ada evaluasi tentang pembelajaran kita di hari ini. Ada soalnya berjumlah 10 soal yang akan dijawab oleh kalian tentang materi yang sudah dipelajari hari ini. Tulis nama kalian di bagian pojok kanan atas. Nama dan kelas. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Jangan lupa tulis nama kalian di bagian pojok kanan atas. Nama lengkap dan kelas.
Waktunya 15 menit. Baca dulu dengan teliti, baru dijawab. Lima belas menit. Lima belas menit. Ini nama sudah. Minci nama.
Ya, sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke. Oke, selesai evaluasi pembelajaran kita di hari ini dan 10 pertanyaan. Ya, terima kasih. Boleh diisi lembaran pertanyaannya. Kemudian untuk minggu depan pertemuan yang berikut, kita akan lanjut yang tadi tentang penguasaan Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani, dampaknya yaitu terjadi penjelajahan samudra. Jadi minggu depan
Kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ya. Jadi pulang di rumah, cari-cari materi sekali supaya datang pertemuan berikut. Saat ditanya sudah ada materi yang berkaitan dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, kita akan menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Catherine Hatalay Besi. Bu Guru serta teman-teman untuk mengakhiri pelajaran di hari ini kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji melalui Yesus Kristus. Saat siang hari ini kami anak-anakmu khusus kelas 11 kembali lagi kehadiranmu serta menaikkan dan bersyukur atas segala kasih-Mu Engkau boleh mengizinkan kami hadir di saat ini. Bapak, terima kasih untuk proses belajar mengajar yang Engkau izinkan kami. Bapak, terima kasih. Kiranya apa yang tadi diberikan oleh Ibu Guru bisa menjadi berkah bagi masa depan kami. Bapak juga mau memberkati Ibu Guru, berikan beliau kesabaran untuk dapat mengajar kami di lain-lain waktu lagi. Bapak, kami akan pulang lalu berkati kami dalam nama-Mu kami berdoa dan mulia. Terima kasih Catherine. Ya. Terima kasih atas perjumpaan kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang telah saya sampaikan tadi tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris. Ya. Selamat siang. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang.